sama-sama nanti menjemput kejayaan Islam yang kita yakini tadi bersama, bahwa Islam pasti jaya kembali. Dan dengan berbagai pergerakan yang kita bangun, saya dengan tauhidnya, Kang Iwan dengan brigesnya, ataupun teman-teman yang lain yang punya wadah yang positif, kita ada semacam deklarasi untuk menjemput kejayaan Islam itu dengan dua kalimat thayyibah dan diakhiri dengan takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus ini kan kenapa sih setiap generasi muda yang ketika ditemukan dengan trouble atau permasalahan apapun itu, kenapa pelarian yang dianggap nyamannya itu seperti minuman keras, terus obat-obatan, bahkan ke seksualitas itu, menurut pengalaman Akang itu seperti apa dan kenapa sih kan? Ya. Ini perjalanan yang sangat bagus sekali untuk teman-teman saya juga, untuk generasi saya juga. Jadi gini, pengalaman saya sendiri dulu ya. Ya, boleh. Waktu dulu saya paling segen, Ustaz. Segen itu apa ya? Segen itu Segan. paling segan mau curhat ke Ustaz. Paling segan mau curhat ke kiai. Satu, alasannya maaf, entah di kitanya yang segan, entah mereka yang kurang menerima. Nah, itu salah satunya. Nomor kedua, di saatnya kita ada masalah, pasti di pikiran itu yang terpikir itu arogansinya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah sama orang, apa sama siapalah gitu, pasti yang muncul itu arogansinya. Soalnya kita mau merapat ke ulama, ke keajengan kita yang segan, terusan mau ke orang tua juga gak mungkin masalah, ya, otomatis sama teman. Nah, itu yang paling menghancurkan cikal bakalnya. Ada teman yang baik, teman yang ngajak tidak baik, ada teman yang cuek. Masuknya kita salah, masuknya ke teman yang tidak baik. Nggak usah minumlah gitu. Mari pusing kunaon misalkan gitu. Orang kiki nggak usah ya, cabut. Ya, disitulah minum. Sudah minum, terusan nyamper pacar dulu kan, main lah seperti gitu. Itu salah satu dosa yang paling gede buat saya. Jadi kenapa dianggap minuman keras, obat-obatan dan seksualitas itu dianggap menjadi sandaran yang pasti? Karena memang tadi anggapannya satu segan ya, karena jadi kitanya segan, atau kemungkinan kedua karena memang pihak yang mau menyandari anggapan sebagai ustadz, kiai, ajengannya itu enggan untuk menerima. Betul. Kemungkinan itu yang menjadi faktornya ya. Betul. Memang sih Kang, saya juga bergerak di dunia sosial, di komunitas ini, banyak menemukan permasalahan itu seperti itu. Betul. Jadi generasi muda milenial sekarang itu korban broken. Ya, pertama broken karena memang dirinya sendiri gitu. Yang kedua karena memang broken akibat di permasalahan keluarga, broken home. Ada juga yang broken karena dikucilkan oleh masyarakat, dianggap sampah masyarakat. Nah, sehingga yang menjadi pelarian yang dianggap nyamannya itu adalah tadi minuman keras, terus obat-obatan, seksualitas. Karena memang menurut pengamatan saya pribadi, mungkin pengamatan yang lain juga bisa berbeda. Karena tadi faktor yang tadi para tokoh agama ataupun tokoh masyarakat enggan untuk merangkul mereka karena menganggap mereka sebagai ya tadi sampah masyarakat, orang yang tidak berguna. Padahal ketika ngobrol langsung dengan mereka, ternyata keinginan untuk memperbaiki dirinya itu sangat besar. Termasuk saya ketika ngobrol dengan Akang pun, ternyata luar biasa gitu. Sangat besar. Terus gini kan, terkait tadi perjalanannya masa silam atau masa kelamnya Akang, saya pengen tanya
kemaksiatan apa aja yang pernah Akang lakukan? Kalau boleh ini juga, kalau boleh di share. Ini bukan untuk membuka aib, tapi tujuannya untuk memotivasi teman-teman yang mungkin masih ada yang berbuat seperti itu. Nah, saya pengen tahu kemaksiatan apa aja yang dulu Akang pernah lakukan. Kalau kemaksiatan kayaknya ini harus ngerokok dulu nih. Boleh, santai aja. Santai. Kalau soal dosa nih rada berat itu, Kang Ustad. Betul. Betul kata Kang Ustad. Seandainya harus dibuka juga nggak apa-apa. Itu buat motivasi, buat biar bisa introspeksi diri lah. Nah, itu. Biar introspeksi diri orang buat lain saya. Ngelihat sejauh mana sih mereka berbuat maksiat itu Betul. dibanding Akang. Kalau kemaksiatan ya satu mungkin ya kata Akang tadi itu seksualitinya ya itu udah pasti lah kalau namanya di jalan lah ya. Naik juga saya nggak bisa nolak, soalnya pandangannya udah pasti kena dan ada di sana. Seksualitinya udah mabuk mah udah pasti lah gitu. Cuman alhamdulillah saya udah berapa kali berurusan dengan hukum. Alhamdulillah saya nggak pernah di posisi selain gelut lah, berantem, selain dibacok. Kalau yang lain saya nggak pernah, alhamdulillah. Kayak kejahatan yang curah kayak sekarang kan curah, slanmor, alhamdulillah saya nggak pernah. Udah beberapa kali berurusan. Dan mungkin pernyataan ini saya ada yang nonton lah dari pihak tertentu, itu boleh dibuktikan. Saya yang paling parahnya membuat orang cacat seumur hidup. Yang mudah-mudahan lah dengan itikat baiknya Akang minta maaf, ini menjadi jembatan. Amin. Mudah-mudahan bisa disikapi ke depannya lebih baik Amin. lagi. Jadi itulah teman-teman kaitan dengan perjalanan Kang Iwa dari dulu sampai sekarang, dari berbagai macam kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, termasuk untuk teman-teman brother and terpilah yang masih melakukan kemaksiatan, ya coba dipikir-pikir dulu. Betul. Karena memang bukan zamannya lagi lah. Betul. Gitu ya. Kalau urusan mabok, Umar bin Khattab pun dulu sampai berapa drum Ya. kita baru botol-botolan, Sepolontong. lontong itu bahasa Sunda sejagoan gitu. Cuman aja yang udah drum-druman di akhir hidupnya mampu memperjuangkan Islam sampai matinya. Ya. Kita selaku generasi pelanjutnya masih kene sok-sokan gitu ya dengan kemaksiatannya. Cobalah dipikir-pikir kembali ketika melakukan kemaksiatan itu sendiri. Terus ini kan melihat situasi kondisi Islam saat ini ya kan, ini mah minta tanggapan dari Akang setelah menentukan sikap dari kejahiliahan menuju sekarang, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Bersikap baik Amin. dalam memperjuangkan Islam ini. Nah ini pertanyaannya Kang, menurut Akang beberapa tahun ke depan yakin nggak Islam bakal berjaya kembali? Kalau yakin, tahapannya itu seperti apa? Ya. Nah kalaupun tidak yakin, kenapa? Ya. Dengan kondisi Akang yang sekarang saat ini sudah menentukan sikap ke arah yang lebih baik, dan mudah-mudahan itu terus dijaga dan istiqomah. Amin. Alhamdulillah maksudnya kalau sekarang itu mungkin paling sangat kritis itu saya di keluarga saya tentang agama. Nggak tahu perasaan kalau misalkan menyangkut Islam itu ada gejolak di jiwa tuh, pengen lebih tahu, pengen ya kritis lah gitu. Kalau ditanya tentang Islam bakal jaya lagi, saya yakin sangat yakin. Satu,
asal umat Islam bersatu. Poinnya umat Islam bersatu. Yang nomor kedua, tidak ada gesekan di antara maaf nih, di antara imam lah, madhab ya, ormas gitu. Nomor ketiga, kita harus lebih peka terhadap tentang seperti kejadian yang menimpa Syekh Ali juga Jubair yang tadi itu, yang viral tuh. Ya. Kita harus sigap gitu. Jangan berdiam diri. Minimal kita bisa mengajak. Bukan dalam arti kita harus arogansi, bukan, tapi kita lebih termotivasi ada lagi. Respon untuk beribadah lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih istiqomah lagi, mendekatkan diri sama Allah. Itu poin yang menurut saya, dan saya yakin, sangat-sangat yakin Islam pasti jaya. Islam pasti jaya dengan tahapan tadi. Yang pertama, kita harus jangan terpecah belah. Ya. Terus yang kedua tadi, setiap ormas jangan ada gesekan. Dan yang ketiga, harus memperbaiki diri, peka terhadap situasi kondisi. Ya. Jadi itu 3 poin itu yang menjadi keyakinan bahwa beberapa tahun kemudian Islam pasti jaya kembali. Iya, amin. Dan ini pun selaras dengan apa yang kita perjuangkan ya kan di komunitas ini, yaitu bagaimana cara untuk mempersatukan umat itu sendiri. Jadi tidak melihat latar belakang backgroundnya seperti apa, mau ormas apa, mau status sosial seperti apa. Yang penting kita semua harus bertauhid, berpegang teguh terhadap 2 kalimat thayyibah itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang menjadi pegangan kita untuk menjadikan bahwa Islam itu pasti jaya kembali. Dan ada satu lagi Mas, ini buat teman-teman, buat adik-adik saya juga di luar sana. Ingat, surga itu bukan buat ulama, bukan buat kiai. Surga itu bukan buat orang-orang yang rajin ibadah. Dan neraka juga bukan untuk orang-orang yang ahli maksiat. Intinya, surga untuk orang-orang yang soleh. Surga untuk orang-orang yang soleh, yang istiqomah, yang dapat rahmatnya Allah. Makanya teman-teman di jalan, di luar sana, adik-adik saya, yuk kita perbaiki hidup kita. Walaupun kita kotor, bertato, tapi saya yakin jasad kita cuman makanan caci. Tapi ruh kita yang bakal dihisap. Perbaiki diri kita, perbaiki kehidupan kita, perbaiki ibadah kita, dan harus yakin apa yang kita lakukan, yang teman-teman lakukan selama itu baik, lakukan. Terus sekarang kan aktivitas kegiatan atau pergerakan yang sedang Akang bangun saat ini untuk menunjang nanti beberapa tahun ke depan untuk menjemput kejayaan Islam itu apa aja sih kan? Alhamdulillah, sekarang yang tadi diupas di belakang, anak-anak juga bukan saya bina ya, saya fasilitasi lah. Di sini ngaji bareng, ngobrol bareng, ngaji bareng sama Kang Ustadz Sakur, salah satunya itu biar kuat dulu. Terusan di ekonomi saya ada kerjaan juga di pabrik ya, usaha industri lah, bikin sumpia, makanan ringan gitu. Nomor ketiganya di sosial, saya tingkat di sosial untuk menghilangkan tanggapan dari masyarakat bahwa Briges itu seperti apa dulu dan Briges itu seperti apa sekarang. Sosialitinya saya tingkatkan, terusan anak-anak juga ngaji bareng di sini, terusan di ekonominya saya ada pekerjaan di kegiatan Briges DPC Pasirwangi khususnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya Kang untuk kaum muda milenial, brother sister villa,
khusus untuk para anggota Briges yang ada di DPC Pasirwangi juga. Mudah-mudahan saya doakan tetap istiqomah Amin. dalam kebaikan. Amin. Mudah-mudahan Kang Iwa pun juga tetap istiqomah dalam kebaikan untuk menjemput nanti kejayaan Islam yang tadi kita yakini bersama-sama ya Kang. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita jemput kejayaan Islam itu, karena kita yakin atas kejayaan Islam pasti jaya kembali. Amin. Amin. Kalau melihat sekarang kan mau dari sektor ekonomi, pendidikan, moral kan sekarang lagi tertindas nih Islam. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan tadi pergerakan yang Kang Iwa lakukan beserta jajarannya mempercepat lah ya penjemputan kejayaan Islam itu sendiri. Amin. Nah, sebelum ditutup Kang, ada pesan moral atau apalah untuk teman-teman yang nonton tayangan ini, termasuk untuk para anggota DPC Pasirwangi Briges yang ingin disampaikan oleh Akang. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku, adik-adik. Saya sebenarnya ini cuma pengalaman aja. Saya pernah ngobrol sama salah satu ulama juga tentang kehidupan di dunia. Dan ini wajib menurut saya. Sahabat saya, saudara saya, adik-adik saya dengar, tahu. Kita dari sekarang, yuk kita bangun di rumah dulu, sejahterakan di rumah. Sejahterakan bukan dalam artian ekonominya doang, tapi sama tauhidnya, sama akidahnya, ya, agamanya. Soalnya salah satu ustadz yang pernah bilang ke saya, sebaik-baiknya kita mencari rezeki, punya rumah, punya mobil, punya tanah, dan di saat yang ngejemput rezeki itu kita lupa nggak ibadah, maka sia-sia, kata ustadz. Salah satunya itu. Nomor kedua, di saatnya kita tidak bisa membangun di rumah, tidak bisa mengasih ilmu ke anak, tidak bisa membuat anak itu soleh, maka ruginya kita berlipat-lipat. Makanya teman-teman, ayo dari sekarang perbaiki diri, cara mengambil rezekinya seperti apa yang halal. Yuk kita bina anak kita, keluarga kita, istri kita yang nanti bakal ngehisap ke kita. Kan kata Rasul seperti itu. Jangan sampai kita di dunia itu terlena mencari rezeki, terlena mencari duniawi, sementara kita lupa tidak ibadah. Kita mati itu nggak dibawa. Sementara anak kita nggak dididik ke agama, nggak dikasih ilmu, harta itu bakal jadi rebutan, Ustaz. Dan itu pasti bakal muncul ke kita walaupun kita udah mati. Amal jariah. Iya, amal jariah. Tapi kalau misalkan kita membentuk dari sekarang, membina anak supaya jadi anak soleh-soleha, insya Allah harta yang ditinggalkan sama kita itu bakal bermanfaat. Dari sekarang yuk kita berbenah diri, teman-teman, ke adik-adik, ke sahabat semua. Insya Allah walaupun ada jalan kerikil, tapi itu kita harus tetap berjalan, dan itu bakal indah pada waktunya, insya Allah. Oke, jadi itu teman-teman pesan dari Kang Iwa, wabil khusus untuk jajaran anggota Briges DPC Pasirwangi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi Kang Iwa sampaikan terkait pengalaman-pengalamannya yang dulu sampai sekarang Kang Iwa ceritakan, itu menjadi sebuah inspirasi lah untuk menentukan sikap ke arah yang lebih baik lagi untuk kita semua. Amin. Sebelum ditutup Kang Iwa, kita ada sebuah deklarasi komitmen untuk sama-sama nanti menjemput kejayaan Islam yang kita yakini tadi bersama, bahwa Islam pasti jaya kembali. Dan dengan berbagai pergerakan yang kita bangun, saya dengan tauhidnya, Kang Iwa dengan Brigesnya, ataupun teman-teman yang lain yang punya wadah yang positif, nah kita ada semacam deklarasi untuk menjemput
apa namanya, kejayaan Islam itu dengan dua kalimat thayyibah dan diakhiri dengan takbir. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mudah-mudahan deklarasi tadi sebagai pengikat untuk sama-sama kita berjuang menjemput kemenangan Islam yang kita yakin tadi bersama-sama, dan mudah-mudahan apa-apa yang tadi kita bicarakan ya Kang Iwa tentang ngopi, ngobrolin perkara hidup ini menjadi wasilah ataupun jalan Amin. untuk para teman-teman berada seterusnya di sini menjemput kejayaan Islam. Yang pertama harus diperbenahi dulu dari diri kita pribadi, keluarga, lingkungan, bahkan sampai ke tataran dunia. Oke, brother and sister Fillah, untuk ngopinya kita akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kedepannya kita bakal collab lagi ya Kang Iwa untuk sama-sama memberikan inspirasi untuk teman-teman yang ada di sini, karena mungkin tadi sebenarnya makan datang ke sini tuh mau sore, mau juga melihat aktivitas Kang Iwa sedang mengajar anak-anak di sini. Ternyata qadarullah ada trouble di perjalanan, tripod ketinggalan, akhirnya kita nyari dulu tripod Kang Iwa, dan alhamdulillah qadarullah malam ini kita bisa ngopi bareng Kang Iwa, dan ini adalah rezeki yang sangat luar biasa bisa bertemu langsung dengan penasehat Briges DPC Pasirwangi yang saya nilai sangat luar biasa dalam perjalanan spiritualnya. Hingga sampai detik ini pun Kang Iwa masih tetap istiqomah, konsisten untuk bersikap lebih baik ke depannya, dan mudah-mudahan seperti yang tadi kita sudah deklarasikan, ini menjadi salah satu pegangan bahwa kita punya tugas untuk menjemput kejayaan Islam itu kembali. Amin. Amin. Meskipun wadahnya pun berbeda, Kang Iwan dengan Brigesnya, saya dengan tauhidnya, mungkin teman-teman dengan wadah-wadah yang lain. Jangan jangan terganggu dengan wadah lah ya. Betul. Yang penting tujuan kita sama, menjemput kejayaan Islam. Amin. Jadi itu brother and sister Fillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak berkenan. Saya pribadi mohon maaf, Kang Iwa pun juga meminta maaf atas pembicaraan yang tidak mengenakan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.